Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita miliki sampai saat ini, dan kita bisa berkumpul dan bertemu. Amin. Dengan Bang Yefta dan juga Stefani ya. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah Bang Yefta Marantika ya Bang ya? Betul? Ya, betul. Bang Yefta ini berarti termasuk anggota keluarga besar daripada Bruri Marantika ya, Masya Allah, penyanyi besar Indonesia. Nah, hari ini saya bisa berkesempatan berkunjung ke kediaman Bang Yefta Marantika ini untuk ngobrol-ngobrol ya. Saya ditemani juga dengan Stefani yang baru 2 minggu ya, baru 2 minggu kemarin bersahadat. Alhamdulillah ya, sudah menerima nikmat Islam gitu ya. Amin. Bang Yefta, mohon maaf hari ini kita ngerepotin nih Bang Yefta nih. Nggak apa-apa. Tadi kita ngelihat ya Bang Yefta bisa bermain piano. Tapi sebenarnya saya bukan pemain piano loh. Oke, Bang Yefta bukan pemain piano. Sebenarnya aslinya apa Bang sekarang? Saya lebih ke pemain bass. Oh, bass. Saya nyanyi gitu. Baik. Entertainer. Penghibur lah. Penghibur ya. Baik, Masya Allah. Nah, Bang Yefta juga dulu seorang mualaf, betul Bang ya? Ya. Nah, tahun berapa Bang? Kalau mualafnya 1994. 1994, Masya Allah, itu udah lama sekali ya. Juni Bang, itu sekitar bulan Juni. bulan Juni 1994, Masya Allah, itu udah lama sekali ya. Kalau Stefani ini seumur jagung juga belum nih Stefani ini. Tapi kadarullah. Aku dulu sempat tertarik untuk mualaf karena Bang Yefta juga. Oh begitu. Iya, Ya, Masya Allah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih bertiga nih. Bang Yefta ini dulunya adalah, kalau nggak salah Bang, seorang pelayan gereja Bang ya? Ya, pelayanan. Keberatan nggak Bang kalau sebutin dulu gerejanya apa Bang? Saya, keluarga besar saya itu di GPIB. GPIB, Gereja Pantekosta Indonesia. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Gereja Protestan Indonesia Barat ya. Dari kecil tuh Bang berarti Bang? Dari kecil. Dari kecil udah di GPIB ya? Udah di GPIB. Oke. Boleh ceritain Bang dulu kegiatan Bang Yefta waktu di GPIB sebagai apa dan aktifnya di bagian apa? Kalau gitu. dulu papi saya karena mau pemain musik. Jadi kalau setiap minggu tuh tahun 1982-an ya. Kalau yang sekarang udah pada tua-tua tahu tuh, karena di gereja itu yang nyanyi anak kecil cuman kita doang. Saya sama adik saya. 82. Udah lahir? Belum. Masih di awal-awal. Saya 90. Jadi kita nyanyi duet tiap minggu di situ. Kalau nggak gereja pagi, kalau nggak sore, kalau nggak malam. Di Jakarta tuh Bang? Iya, di GPIB itu aja. GPIB Jakarta ya? Dekat Taman Surapati tuh. Oke, Surapati ya. Silakan Bang, terus? Ya dari situ hidup saya memang secara ininya ya banyak pelayanan. Nyanyi karena bisa nyanyi, jadi nyanyi di setiap acara-acara kebaktian pasti saya nyanyi, penyanyi kita itu yang nyanyi ya saya sama papi saya gitu. Nah terus sampai menanjak remaja tahun 86 SMP itu udah mau masuk SMP, pelayanan lagi. Tapi gerejanya udah beda waktu itu. Gereja yang udah ada praise and worship, maksudnya udah ada nyanyi-nyanyi pakai band. Ada alat musik band gitu ya di depannya ya. Itu. Gereja apa waktu itu Bang? Saya pernah di Gereja Bethel Indonesia. GBI ya? Cabang Indosemen ya. Cabang Indosemen, di gedung Wisma Indosemen. Oke, ya. Di gedung Wisma Indosemen, dan saya sempat jadi ketua musik gerejanya waktu itu. Wah, berarti itu udah tinggi dong ya. Ya. Jadi Bang Yefta ini pemain musik dan penyanyi sekaligus begitu? Iya, kalau di gereja saya pemain musiknya. Tapi kalau yang di duniawinya saya kan kalau malam suka main di bar di oke, ya. Saya memang penyanyi. Ya. Memang hidupnya di dunia musik gitu ya. Oke. Terus di GBI Wisma Indosemen. Tapi itu kan yang di tempatnya kan, tiap hari Minggu. Tapi kalau yang keliling-keliling desanya itu kan keliling luar kota waktu itu sama papi saya tuh. Jadi kita satu tim tuh, ada satu tim. Kita pergi, kita ke Lampung, kita ke daerah Jawa, daerah gitu. Solo,
Itu sekitar 91, tahun 91. 91. Pelayanan itu Bang berarti? Pelayanan. Pelayanan dalam musik juga ya? Berarti? Bermusik, saya bagian musik aja. Kadang ngajar sekolah minggu. Oh, ngajar sekolah minggu juga. Oh, guru sekolah minggu tuh rupanya tuh. Oke. Kemana aja tuh Bang pengalaman? Ke kota-kota mana tadi? Lampung? Lampung, saya pernah lagi kemana lagi ya? Waktu itu ke Sampai kemana? Sampai ke Aceh? Tegal. Hah? Sampai ke Aceh nggak? Belum, Oh, belum. karena waktu itu Berarti. kan saya juga masih kecil banget, masih sekolah kan. Ya. Jadi paling jauh ya waktu itu yang paling serem di Tulang Bawang. Paling serem? Tempatnya kan jalanannya Iya, iya, iya. gerak-gerak gitu kan. Ternyata Iya, tuh gerak karena biarpun udah dibenerin karena gajah suka lewat. Oh, Tiap mau jadi itu jalanannya cepet hancur gitu. iya, iya. Itu maksudnya Bang Yefta sama Papi itu waktu itu ke Lampung itu melayani di gereja atau di desa-desa? Desa. Oh, Desa. bukan di gereja? Bukan, itu bukan dari gereja, itu di desa. Oh gitu. Jadi memang langsung ke penduduknya. Mm-mm. Oh. Masyarakat yang memang pada waktu itu ya mungkin perlu siraman rohani menurut versi Kristen ya gitu kan. Ya intinya. Siraman rohani versi Kristen. Berarti sama dengan kristenisasi gitu maksudnya teman? Oh, enggak, bukan. Iya, iya. Cuman di situ memang ada jemaat yang udah agamanya Kristen. Oh, oke, oke. Jadi memang sudah ada jemaat yang kenal dengan Papi dan Bang Yefta waktu Iya, itu ya. pada waktu itu kita juga kan ikut. Kalau saya kan karena tim musik aja. Mm-mm. Tapi yang dilayani itu penduduk desanya memang penduduk desa yang sudah beragama Kristen atau apa semua campur? Waktu itu sih yang Kristennya udah ada, Mm-mm. terus yang non Kristennya cuma nonton aja gitu. Oh, karena musik ya jadi nontonnya karena musik Dia mungkin pikirnya ya. kalian ada dangdutnya. Kirain dangdut katanya bukan dangdut ya. Nggak taunya bukan. Oke, terus ke mana lagi Bang? Ke Tegal. Tegal. Hmm. Udah itu aja sih Bang. Terus ke Solo. Oh, sampai Solo. Solo Oke. ke Palur. Mm-mm. Dulu pendetanya almarhum, kayaknya udah almarhum, Pak Insinyur Widodo. Insinyur Widodo. Terus kita ke Tawamangu, daerah Solo, Oh, oke. Wonogiri. Iya, ya, Wonogiri, ya, ya. Udah. Terus baru balik ke sini ya baru banyak tuh di gereja-gereja tuh. Oh, melayani di gereja-gereja. Waktu itu gereja Bethel Indonesia ya, Bang ya. Yang jadi itu yang tiap minggunya ya. Itu GBI Betani bukan? Enggak, gereja Bethel Indonesia, cabang GBI kan? Semen. Iya GBI. Cabang Indonesia. Bukan Betani. Ya Betani kan kalau nggak salah GBI Bethel deh masuknya deh. Iya, soalnya kan GBI kan macam-macam, ada yang apa? Tiberias ya lainnya. GBI juga kan? Iya, pesan Betul juga. Saya dulu GBI Betani. Oh, Insinyur Niko ya. Niko, iya betul. Oh iya, saya pelayanan lagi zaman-zaman lagu itu. Sama ya? Mm-mm. Oh. Saya dulu kan Pak Niko belum punya gereja, gerejanya cuma di Wisma Karsa Pemuda tuh. Iya, 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 betul, betul, betul. Oh. Gitu. Oh, ternyata sedenom ya mas saya berarti ya. Sedenom. Baik, nah terus setelah di musik itu, abang pernah melayani apa lagi selain musik? Saya lebih ke kemanusiaan sih ya, Kemanusiaan. secara Oh, pribadi aja. Oke. Jadi saya buat kegiatan yang saya misalnya, aku punya baju bekas nih, saya sumbangin. kumpulin, kasih. Oh, oke. Ya. Basicnya ya lebih seneng begitu kali ya. Sembako juga gitu bang, bagi gitu ya. Sembako. Ya kemarinnya di zaman susah saya nggak kerja malah bisa kasih sembako. Tapi Gitu yang ngasih bukan saya, ya. orang-orang yang percaya sama saya. Oh. Dia mungkin kesian, tapi saya bilang saya udah cukup. Kalau boleh uang yang kamu kasih ke saya bagiin, boleh nggak gitu. Ya, ya. Ya kalau saya mau cari kaya kan udah gemuk saya. Ya udah, udah gemuk. Bang Doni kan ke rumah saya nggak punya Alphard, nggak punya mobil Ferrari. Ya, ya, ya. Nah, terus Bang Yefta setelah di GBI itu tahun berapa tuh Bang? Tahun 90? Terakhir 94. 94. Oh, 94 terakhir Jadi di saya GBI ya. di GBI itu kalau nggak salah sekitar tahun 91-an. Sampai 94. Iya. Oh, oke. Karena gereja itu kan pada waktu itu masih sewa di situ. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah pindah deh di daerah sana tuh Central Park sana. Ya, ya, ya. Bang, sorry Bang, tadi. Jadi Bang Yefta ini sama Om Bruri itu hubungan saudaranya apa Bang? Kalau papi saya bilang, bapak saya itu pernah kakak. Papanya Bang Yefta, kakaknya Pernah kakak ya sepupu. sepupu. jatuhnya. Oh, sepupu sama Om Bruri Marantika. Iya.
Oh, berarti keponakan sepupu gitu ya? Iya, karena ya berarti deket dulu lah. kamar saya pun juga depan kamar dia kan kakek saya punya anak. Anaknya itu papi saya. Kakek saya yang nomor 2, Simon Marantika, nggak punya anak. Memang tukang sukanya mengadopsi orang, menyekolahkan orang, gitu. sampai sukses. Salah satunya Bruri. Mamanya Bruri ini yang paling kecil, Tante Min. Nah, diambil lah Bruri sama kakek saya nomor 2. Diadopsi. Bapaknya Bruri itu Peso 5. Iya. Mamanya yang Marantika. Nah, jadi waktu itu kamar saya itu, saya kan sempat diambil sama kakek saya karena kecilnya nakal. Siapa yang nakal, Bang? Saya, Bang. Aku lagi. Nakalnya itu nakal yang ini ya, yang nakal memang normal ya. Iya, iya. Nakalnya laki-laki lah ya. Iya, bukan nakal yang negatif-negatif. Artinya bukan yang narkoba, bukan yang mencuri, bukan yang kriminal lah, bukan. Iya. Nah, terus saya diambil kakek saya, kamar saya tuh pas depan kamar almarhum. Depannya Om Bruri ya? Iya, gitu. Jadi ya kita hubungan baik banget. Dekat ya? Dekat Berarti banget. deket ya? Cuman mungkin tidak sedarah gitu ya? Ya kalau dibilang saudara ya saudara lah, itu kan dari Marantikanya kan. Bukan maksudnya Satu darah juga kok. satu marga juga? Iya, cuman papanya dia yang Peso 5. Cuman kan kalau di orang Ambon itu yang bawa nama itu kan nama dari bapak. Oke. Ya, tapi kita kan juga masyarakat umum melihat hokinya dia pertama kan bukan Bruri Peso 5. Marantikanya. Pertama keluar album itu Bruri Marantika. Jadi nama yang Marantika itu yang lebih Nah, cuman karena dari papanya yang Peso 5 barulah ada Peso 5. Karena dia punya adik kan, ada Om Helmi, udah almarhum juga. Ada Om Ojon, Ejon di Holland. Jadi Bang Yefta dari kecil memang sudah hidup di lingkungan kekristenan gitu ya, keluarga besarnya ya. Sampai tahun 94. Iya. Terus kemudian 94 Bang Yefta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, masuk Islam. Masya Allah. Nah, ini yang kita pengen dengar nih, ini adalah pelajaran buat para pemirsa mungkin ya. Apa yang menyebabkan Bang Yefta menerima Islam gitu, Bang? Mungkin Bang bisa ringkas ceritanya apa sih sebenarnya poinnya yang Bang Yefta bisa terima di dalam Islam tuh. Oh, ternyata tuh benernya tuh di sini gitu, kira-kira. Oh, gitu. Iya. Kira-kira apa, Bang? Kalau saya pribadi sih dari kecil memang saya udah sering karena rumah saya lingkungannya kan dekat masjid. Oh, gitu. Oke. Jadi setiap kalau mereka sholat tuh aku intip. Oh, gitu. Ngapain sih sholatnya kayak apa sih, berdoanya mereka kayak apa sih? Iya, gitu. iya. Ternyata kok gitu ya, nungging-nungging ya. Saya bilang gitu. Iya. Sujud ya? Gitu. Sujud. Iya. Terus akhirnya saya di situ masih kecil loh. Waktu itu sekitar umur berapa ya, kalau kelas 4 atau kelas 2 SD. Kelas 2 SD 7-8 tahun ya? Iya. Berpikir pada waktu itu umur 8 tahun mikir enak banget ya mereka berdoa menyembah Tuhan sampai kayak gimana gitu. Kayak beneran gitu sampai sujud gitu ya? Nah, awalnya sih gitu. Ya, oke. Akhirnya singkat cerita saya ketemulah istri ya. Istri yang sekarang ya? Nah, jadi masuk Islam lah. Oke. Tapi pada waktu itu saya tanya dulu. Tanya menurut versi doa saya waktu itu kan, Tuhan. Iya. Ini kan saya kan pelayan, saya bilang. Ini saya masuk Islam, bener nggak nih? Kayak gitu. Awal ya, menanyakan. Awal gitu ya? Kalau bener, kalau emang kau izinin, tolong aku Tuhan, untuk saya melangkah gitu loh. Gitu. Akhirnya kejadian lah. Toh akhirnya saya bisa melangkah kan. Ya, karena pada waktu itu saya masuk Islam itu di Masjid Sunda Kelapa. Oh gitu? Ja, masjidnya Ustadz Kenama? Iya, masih Ustadz Kenama. Jakarta Pusat. Pusat ya. Dan dianterin temen saya juga, bukan temen, sahabat lah. Iya. Saya cuma bilang, Dot, anterin gua mau masuk Islam gitu. Kaget nggak temennya? Kaget ya, Kaget. dadakan kan. Kan saya tipikal orang yang apa ya, emang sering dadakan. Saya nggak, kalau udah mikir, Manis berarti. kalau udah hitungan saya ini, wah udah saya langsung ambil langkah gitu. Ya udah, kejadian tahun 94 itulah saya masuk Islam. Alhamdulillah. Tetapi ya baru karena kan belum ngerti. Ya perasaan pada waktu itu seolah-olah kita kayak lahir baru aja. Tapi kan perjalanan banyak. Melakukan perbuatan yang salah. Gitu. Baru saya belajar yang
Sungguh-sungguhnya itu 2006. 2006. Bayangin 1994 12 tahun ya? berapa lama tuh prosesnya? 2006 baru tuh. Iya, iya. 12 tahun ya? Oke. Baru tahu, oh iya Tuhan ada gitu. Oh gitu. Karena Oke, saya oke, jujur, oke. karena kan ya kita nggak munafik, pada waktu itu saya juga bingung. Iya. Kok begitu gue masuk Islam? Nggak seperti yang gue pikirin ya, gitu. Nyembah enak gitu. Enggak, karena begitu saya ngalamin pribadi saya loh ya. Pribadi saya ini, fenomena saya gitu loh. Tiap saya Allahu Akbar, saya bingung. Tuhannya di mana gitu kan. Jadi saya cuma mengamal. Nah, makanya saya di situ belajar. Tahun 2006 itu saya baru tahu pas kita bertakbir Allah Akbar. Oh iya. Jadi saya udah nggak mikir lagi, nggak usah mikirin Tuhan lagi ngapain, Tuhan di mana, Allah di mana. Pokoknya saat kita sebut nama Dia, ya yang saya alamin ya. Tangan bulu saya merinding semua tiap takbir itu. Saya menganggap semua tubuh, kulit semua ini harus bertakbir. Masya Allah. Jadi harus memuji Allah. Allahu Akbar, jangan hanya mulut doang gitu. Iya. Itu kan harus semua, tapi itu kan proses. Jadi untuk para mualaf jangan pernah patah semangat. Iya. Minta terus hidayah sama Allah. Karena ya kalau masalah kasih, semua orang yang nggak sholat, yang pembunuh pun dikasih sama Allah. Iya. Tapi kan belum tentu disayang. Iya, betul bang. Makanya Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Iya, kalau gitu ya. kasih semua dikasih. Pengasih semua dikasih gitu ya, tapi Dikasih. penyayang beda gitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi Bang Yefta menemukan yang artinya inti daripada kebenaran agama Islam malah di tahun 2006. 2006. Itu pun habis sakit. Oh gitu. Sakitnya sakit nggak jelas. Kalau kita dinegatifin pikirannya, wah ini disantet, didukun orang, dibikin. Emang sih banyak yang bilang gitu. Target saya kan dimatiin orang. Oh gitu. Kalau menurut mereka, versi-versi para dukun. Gitu loh. Karena saya memang orangnya di band saya sendiri, saya tegas Bang. Bukan galak loh. Kadang-kadang orang ini so salah. Karena saya ngerasain kerja di luar negeri. Khususnya coba deh kalian pergi ke luar negeri, ke Cina aja. Coba lihat aslinya orang Cina yang di sana. Pekerja keras semua. Iya. Nggak ada tuh mau ngambil gelas aja tuh yang sorry ya, cepat semua gerakannya. Nah jadi saya tegas. Kamu kerja yang bener, nah dibilang galak. Gitu. Tetap ada bedanya lah ya, tegas sama Tetap galak ada ya. bedanya. Masya Allah. Jadi Bang Yefta sekarang sudah seorang Muslim ya, Insya Allah seorang Muslim yang kafah. Nah, Amin. Bang Yefta, di dalam pandangan Bang Yefta nih, maksud saya, dulu kan Bang Yefta kan lama menjadi pelayan gereja gitu ya. Kan yang namanya tokoh yang paling sentral di dalam kekristenan ini kan Yesus Kristus gitu Bang. Nah, setelah Bang Yefta menemukan kebenaran dalam Islam, bagaimana pandangan Bang Yefta mengenai sosok yang sentral itu, yang dulu Bang Yefta sembah gitu? Kira-kira ada perubahan pandangan apa gitu yang Bang Yefta rasain? Kalau saya begini, di dalam Yesus itu memang seperti kata di Al-Quran. Ini saya mualaf, mohon maaf, diralat, tapi saya bukan ahli Alkitab, bukan ahli Al-Quran. Tapi saya baca Al-Quran kan artinya. Nah di situ papi saya juga sering bilang, papi saya masih Kristen. Kamu tuh harus tahu Yesus itu kalimatullah begini. Ya benar saya bilang. Dia itu Roh Kudus, ya benar, orang dia nggak ada bapaknya. Langsung dengan kebesaran kekuasaan Allah dia jadi hamil. Ya artinya ada Roh Kudus. Kalau di Islam kan jarang dikupas tentang Roh Kudus. Ya kalau di Al-Quran kan bilang di situ Roh Kudus ditulis. Nah jadi buat saya sampai detik ini ya saya tetap sayang sama dia lah. Karena kenapa? Dia kan salah satu Rasul, ke-25 Rasul yang harus utusan Allah ya, yang harus diimani. Iya betul. Itu betul. cuman memang ada salah persepsi orang. Saya juga dulu gitu. Kok nyembah Yesus sih? Gitu. Oh ternyata bukan nyembah Yesusnya. Cuman belum sampai ke situ, takutnya jangan sampai salah ngomong. Iya. Ya memang kadang-kadang saudara-saudara kita yang Kristen memang juga sering menggunakan ayat-ayat dalam Quran atau terminologi dalam Quran untuk membenarkan ketuhanan Yesus malah Bang. Itu sering Bang memang ya. Contoh,
Isa Al-Masih itu kan ruhullah gitu. Ruhullah itu ya Allah sendiri berarti gitu maksudnya. Iya. Artinya mereka mempunyai pandangan bahwa yang di dalam Yesus itu ya rohnya Allah sendiri katanya. Makanya dia Allah gitu. Ya itu salah persepsi itu ya. Ruhullah itu maksudnya adalah roh yang memang semua roh kan adalah ciptaan daripada Allah. Ya. Apakah Allahnya juga roh? Nah, itu kan kita mengenalnya sebagai zat ya. Zat itu kan adalah essence atau pribadi gitu kan. Iya. Setiap manusia diberikan roh itu kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Roh ini yang istilahnya membuat menjadi manusia ini hidup gitulah ya. Nah, roh ciptaan Allah, Allah yang memberikan, Allah juga yang mengambilnya. Jadi ya melalui para malaikatnya. Tetapi roh yang ciptaan Allah itu akan kembali kepada Allah sendiri gitu. Iya. Nah, ada juga ya saudara-saudara kita yang bilang Isa Al-Masih itu kan kalimatullah gitu katanya. Makanya dia itu sendiri adalah firman-Nya sendiri gitu. Padahal kalau pengertian kalimatullah itu adalah Allah menciptakan Isa Al-Masih itu dengan kalimatnya begitu. Hanya dengan kun fayakun gitu kan. Jadi penciptaan Isa Al-Masih ya itu sama saja dengan penciptaan Adam sebenarnya. Adam diciptakan dari tanah hanya dengan kun fayakun, begitu juga Isa Al-Masih hanya juga dengan kun fayakun. Memang ada beberapa mispersepsi lah ya, miskonsepsi lah ya dari saudara kita yang Kristen. Nah mungkin Bang Yefta kan sekarang juga sudah bisa menegaskan bahwa Isa Al-Masih adalah salah satu dari 25 nabi yang disebut di dalam Quran yang wajib kita sebagai muslim imani gitu kan. Kita sebagai muslim tidak bisa menjadi muslim kalau tidak beriman kepada Isa Al-Masih gitu ya Bang ya. Aduh, ini mohon maaf nih bukan ceramah nih. Meluruskan gitu ya beberapa miskonsepsi dari saudara-saudara kita yang Kristen. Nah sekarang Stefani nih, Stevi saya panggilnya ya. Stevi kira-kira 2 minggu yang lalu kan menghubungi saya, kemudian kadarullah bisa datang ke tempat saya. Kita ngobrol ya waktu itu ya? Iya. 1 jam ya kurang lebih ya? Ya. Enggak debat lah ya, ngobrol lah ya? Iya, ngobrol. Ngobrol tetapi atas dasar keingintahuan Stevi waktu itu Bang. Stevi menanyakan, malah cerita duluan, papa saya tuh dulu kalau boleh dibilang tuh apa khatam Alkitab. Khatam Alkitab. Berapa kali tuh? Tahun 12. 1912 yang lama punya. Berarti Bible yang kuno tuh ya? Ya, Bible kuno dan ejaan lama. Ejaan lama. Karena memang bagi papa juga Alkitab yang sekarang tuh berbeda jauh. Bahasanya beda banget dan bahasanya jauh banget dah pokoknya. Beda. Nah, Stevi waktu itu sempat baca Bible-nya yang dari papa itu. Iya. Jadi itu memang kebetulan juga papa kan merayakan Sabat waktu itu. Jadi memang setiap Jumat malam itu wajib aku misalnya setelah Sabat ya, bukan Sabat istilahnya waktu itu. Berarti papanya wajib aku dibacain Alkitab. Gitu. Dia Kristennya Advent. Advent ya. Jatuhnya Advent, tapi tidak masuk Advent. Enggak. Mama yang waktu itu. Mama yang ikut Advent. Mama yang papa kasih izin ke Advent hanya supaya papa dapat buku-buku dari Advent itu. Gitu. Untuk dipelajarin sama papa gitu. Papanya pelajarin. Ya, papanya dapatlah buku itu kan. Boleh pinjam, boleh pinjam. Boleh dipinjam nggak Bible-nya? Bible-nya. Kayaknya sudah dipinjam ya sama Kodon dia. Nanti ya, ini nanti ya. Nanti kita buat kajian khusus ya. Kita perlihatkan Bible yang penuh dengan catatan papanya Stevi, ya. Ya, itu Alkitab papa dari muda. Gitu. Dari muda ya. Dari muda. Saya kemarin sudah lihat catatannya itu, masya Allah. Ini kalau, aduh, sayang sekali papanya Ya, sayang Stevi sudah nggak ada ya. Coba kalau ada pasti. Wah, kalau ketemu saya kemarin bisa seru tuh, kemarin bisa 2-3 hari nggak selesai tuh ya. Iya. Nah, terus Stevi waktu itu kan ngobrol dengan saya kurang lebih 1 jam. Akhirnya Stevi juga saya perlihatkan juga beberapa ayat di dalam Bible itu sebenarnya yang mungkin bisa dikatakan disalahpahami gitu ya, disalahpahami atau disalah mengerti atau mungkin pemahamannya dibedakan gitu oleh gereja gitu Bang Yefta dulu pasti masih dengar lah ya, masih ingat lah ya. Dan inilah hidup yang kekal, bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus gitu kan. Sudah jelas-jelas utus gitu, tapi diangkat menjadi Tuhan gitu. Ada lagi nanti Yesus sebenarnya mengatakan kepada Maria Magdalena, ini belum saatnya aku diangkat kepada Bapakku, tetapi katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa bapaknya Magdalena dengan bapaknya Yesus, ini maksudnya bapak ini Tuhan, sama kan berarti kan? Tuhanku, Allahku dan Allahmu.
berarti Yesus punya Allah, ini dalam tanda kutip sebenarnya Tuhan ya artinya. Yesus punya Tuhan, murid-muridnya juga punya Tuhan, artinya Tuhan yang sama gitu Bang. Nah, ada lagi nanti ayat-ayat yang lain, pada waktu Yesus mungkin sedang diuji gitu ya, sembahlah Allah saja gitu. Tetapi memang di dalam doktrin gereja kan, ayat-ayat seperti itu digambarkan sebagai, yaitu Yesus sedang ngajarin gitu misalnya. Betul nggak Bang? Iya. Pasti masih ingat Pak ya. Nah, terus akhirnya Steffi dan saya waktu setelah berbicara, Steffi akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Alhamdulillah sekarang Steffi sudah menjadi muslimah. Ya, kita doakan Steffi semoga istiqomah ya Bang ya. Amin. Amin. Bang, cerita lagi Bang, dulu waktu apa namanya? Mungkin sedang pelayanan gitu, ada pengalaman yang menarik nggak? Yang bisa di-share gitu ke pemirsa gitu. Pelayanan apa nih? Yang masih di gereja gitu. Ya. Atau mungkin hanya rutinitas gitu atau bagaimana? Enggak. Enggak ya? Basically tetap masih bertanya terus saya kan. Oh. Tapi saya patuh orangnya. Patuh aja jalan. Basicnya kalau saya tuh, saya pribadi ya. Posisinya nih Allah. Ini utusannya nih Yesus nih. Ya udah, aku patuh aja. Patuh tuh artinya melayani Yesus ya untuk Allah gitu. Kalau saya dulu begitu. Ya. Cuman kan kadang-kadang banyak hal pemikiran, namanya pemikiran ya. Jadi akal ya. waduh, saya bilang Tuhan ini nggak bisa dipikirin nih buat saya. Karena kalau dipikirin gila saya bilang. Karena Gitu. iyalah akhirnya berjalan dengan waktu aja hidayah, makanya kan ada istilah dapat hidayah. Iya. Ya hidayahnya itu di 2006 itu. 2006 ya. Okay. Jadi saya udahlah, setelah saya paham, oh udah, saya nggak mau banyak bicara lagi, bukan nggak mau debat, nggak. Ya karena kalau saya debat juga percuma. Iya. Lo kan itu kan ini lo sendiri, ini gue sendiri. Iya. Karena kan saya juga banyak ditentang waktu itu. Keluarga. Sama keluarga, terutama kemarin aja juga begitu, saya di IG. Oh masih. Iya, kok berkhianat lu? Berkhianat gue di mana? Berkhianat gue sama Yesus, kecuali kalau gue seandainya hidup di zaman dia, terus gue jual dia kayak Yudas Iskariot, itu berkhianat. Iya. Gue bilang kan gue nggak jelek-jelekin Yesus ke semua. Gue ternyata begini, enggak juga saya. Saya bilang berkhianat gue di mana? Lo jangan main ngejudge aja, saya bilang. Yesus sendiri aja nggak pernah ngejudge sembarangan orang. Karena ada waktu perempuan sundal yang mau dirajam. Iya. Tahu cerita itu kan? Kalau Yohanes 7:53. Yesus cuma tulis-tulis di tanahnya. Cuman dia berkata ya kalau siapa yang merasa nggak berdosa silakan timpuk duluan. Bingung deh. Bubar ya. Bubar. Lalu yang manusia bisa bilang gue bilang mengkhianat Yesus. Mengkhianatnya di mana? Cuman kan kalau saya bahas takutnya dia nggak ngerti. Gitu. Ini sih pembahasan orang bego. Saya aja ya. Saya ini jadi bilang gini. Adam diciptakan kata ayah saya. Adam diciptakan pada waktu itu ya kan. Nah, sedangkan di situ setan sombong sekali, merasa gue diciptain dari api. Iya. Kok gue disuruh sujud sama yang dari tanah, dari tanah yang hitam yang jelek gitu ya. Iya. Disitulah Tuhan murka. Iya. Karena kesombongannya. Kenapa disuruh sujud di situ? Kalau orang yang paham tahu ya, mungkin yang udah paham. Kalau saya kan karena ayah saya yang bilang, saya pegang ayah saya. Pasti tanya siapa sih ayah saya. Ada, itu adalah guru rohani saya lah gitu. Dan itu sesuai di Al-Quran juga. Disuruh sujud itu kan ada di Al-Quran, di Alkitab juga ada suruh sujud, semua pada sujud kepada Adam. Nah, tapi setan doang yang nggak mau. Nah, karena setan ketipu sama Allah sendiri dengan kesombongan dia. Karena memang tingkatannya itu setan itu di dekat sama Tuhan. Memang dia itu gurunya para malaikat. Mau tahu saktinya setan di mana gampang. Saat di Alkitab, di Al-Quran dibilang sudah diusir setan itu dari surga karena telah menipu Adam makan buah. Pertanyaannya, surga itu dijaga sama siapa? Malaikat kan? Pertanyaannya, kok setan masih bisa masuk? Atas izin Allah. Berarti setan sakti dong, udah jelas ya dong.
nggak kelihatan loh. Malaikat aja udah sifatnya udah ruh kata. Dia lebih halus lagi. Nah disitulah hebatnya setan dikasih sama Tuhan. Nah tetapi setan kesombongannya dia itu karena kesombongannya dia nggak ngelihat yang di dalam Adam itu, ya itulah ada nurnya Allah itu. Ya ibaratnya sih kalau saya mengibaratkan ya kayak sekarang kita berdiri ada bayangannya, ya itu kan nur kita itu. Nah ini anggapnya begitu. Nah nurnya itu yang ditaruh sama Allah di dalam Adam. Yang kalau orang Islam yang sudah paham bilangnya nur ara nurin. Kayak nur yang suci dan disucikan. Terus memang nur maha suci. Ya dibilang yang ada di dalam seluruh para nabi-nabi itu kalau saya gitu. Jadi jasadnya meninggal, ya nurnya Allah ini nggak bakal pernah mati selamanya. Pindah lagi ke Allah yang pilih siapa Rasulnya. Sampai ke Yesus pun juga masuk. Sampai ke Yesus udah cabut ya gantian ke Rasulullah SAW. Ini namanya kan Nur Muhammad. Di situlah Bang, makanya simpel aja. Jadi saya kalau dibilang orang-orang, wah lu mengkhianati lah. Pada mengkhianat, gue baik sampai sekarang. Biar khianatnya di mana gitu ya? Iya, maksudnya kita tetap memuliakan ya. Iya, kita tetap saya tetap loh. Nah, itu kan gimana ya, Bang? Kalau buat saya pribadi, karena itu perintah Allah jelas. Itu kan kekasihnya Allah juga. Cuman pada waktu itu kan ada masanya di zamannya dia, di zamannya Yesus tuh diturunkan pada waktu itu khusus untuk Bani Israel. Bani Israel, betul.